Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Rahmi dari Tadris IPSA, Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, akan menjelaskan materi tentang komitmen terhadap NKRI oleh dosen pengampu Pak Nuardi dalam mata kuliah Kewarganegaraan. Pengertian dan sejarah NKRI. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah NKRI. Wilayah NKRI meliputi seluruh tanah air Indonesia yang membentang mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Dari wilayah Sabang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai ke ujung timur, yakni Merauke di Provinsi Papua. NKRI sebagai salah satu negara di dunia telah memenuhi unsur utama berdirinya suatu negara. NKRI memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat pada umumnya diterjemahkan sebagai unsur negara yang bersifat nyata, sedangkan unsur negara yang berupa pengakuan dari negara lain dipandang sebagai unsur negara yang bersifat yuridis. Sejarah NKRI. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Bangsa lain yang menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama adalah Belanda. Pada saat digulirkannya tanam paksa pada 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki oleh masyarakat pribumi, di mana tanah merupakan modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pada awal 1900, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi, karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan tersebut terlalu mahal, maka tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dari situlah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bentuk strata sosial tersebut telah memposisikan pribumi sebagai kaum mayoritas berada pada kelas terbawah, sedangkan kelas di atasnya adalah para ningrat pribumi dan para pendatang dari Asia Timur, dan kelas teratas adalah orang-orang Eropa dan kulit putih lainnya. Hal itu menjadikan pribumi sebagai kaum mayoritas semakin terbodohkan, termiskinkan, terbelakang, dan tertindas. Sehingga pada 1908, Dr. Sutomo membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya, pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada 1920 secara formal. Bangsa Indonesia yang terlahir pada 28 Oktober 1928 kemudian bahu-membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk menyusun teks proklamasi yang dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, tepat pada 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk suatu negara Republik Indonesia dengan disahkannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dan faktor pendukung NKRI. Prinsip-prinsip NKRI.
Prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang bersenantiasa dipegang teguh oleh NKRI tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea pertama sampai dengan alinea keempat. 1. Alinea pertama. Alinea ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki prinsip untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Prinsip ini menjadi landasan pokok dalam politik luar negeri Indonesia. 2. Alinea kedua. Alinea ini menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa dan hal itu merupakan hak yang bersifat kodrati. 3. Alinea ketiga. Alinea ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki prinsip untuk senantiasa meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih pada waktu itu semata-mata karena berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat. Rumusan panjang dalam alinea ini menegaskan prinsip bahwa A. Negara Indonesia berfungsi dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. C. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor-faktor pendukung NKRI. Yang pertama, faktor persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Faktor penghargaan terhadap keanekaragaman sosial budaya NKRI. 3. Faktor kecintaan terhadap NKRI.